Coba kau lihat berita utama hari ini. Ini adalah grup senioritas menindas karyawan kelas bawah. Bulani, kenapa bisa muncul berita semacam ini? Aku yang mau tanya padamu. Jika hal ini sungguh terjadi, sudah parah dalam mempengaruhi reputasi perusahaan. Aku tidak mungkin berpangku tangan. Bulani, Anda ini... Aku mau melihatnya sendiri. Berita semacam ini kenapa bisa sampai tersebar? Jika sungguh ada penindasan terhadap karyawan seperti ini, tidak akan kuampuni. Bersihkan lantai saja tidak bisa. Kau masih bisa kerja apa? Sekelompok orang rendahan miskin. Maaf Bu Nana, sekarang segera aku bersihkan sekali lagi. Bu Nana, kalau kau tidak tendang ember sampai terbalik, lantai tidak akan jadi kotor. Kau tidak perlu bicara begini sama semuanya kan? Memangnya siapa kau? Beraninya mengajarku. Aku staf kebersihan yang baru. Ternyata masih tahu kalau kau cuma staf kebersihan. Kau tahu siapa aku? Aku manajer di sini. Kalau kau buat aku marah, aku akan segera memecatmu. Cepat kerja sana. Malas sekali. Sekalipun kau manajer juga tidak boleh menindas orang lain. Adik, sudahlah. Kita semua cuma orang miskin yang cari kerja. Cukup tunduk saja biar cepat selesai. Meskipun kerja, dia juga tidak boleh menindas orang seperti ini. Kamu bagaimana? Yang ditendang sakit nggak? Kalian sekelompok staf kebersihan yang bau, masih mau aku anggap kalian sebagai manusia. Kalau hebat yang kerja ini, sekelompok orang miskin, aku saja tidak meremehkan kalian yang kotor. Kau? Hei, kenapa tidak teriak lagi? Bukannya barusan teriak heboh sekali. Cuy, orang baru, sepatuku kotor. Cepat kau lap bersih. Kau bilang apa? Kau suruh aku lap sepatumu? Bu Nana, biar aku saja yang lap. Siapa yang suruh kau pakai tangan? Bersihkan pakai mulut. Sudah bersih, baru kulepaskan kau. Kau bilang apa? Kak, abaikan saja. Kau bangun dulu. Kak, kau... Sepatuku. Baik-baik saja kan? Cepat bangun. Dasar kau sialan, bisa-bisanya kau kotori sepatuku. Aku salah karena kotorin sepatumu. Berapa? Aku ganti rugi. Tahu tidak merek apa sepatuku ini? Dirilis global terbatas 100 pasang saja. Sepasang sepatu ini saja 200-an juta. Kau kerja selama yang jadi tukang kebersihan juga tidak bisa ganti rugi. Apa? 200 juta? Bu Nana, maaf. Kami sungguh tidak sengaja. Mohon maafkan kami. Sepatu semahal ini, kami sungguh tidak bisa ganti rugi. Mau aku memaafkan kalian? Boleh. Kalian berlutut sama aku. Bersujud minta ampun, mungkin saja aku mau maafkan kalian. Baik Bu Nana, aku berlutut. Kak, jangan berlutut. Jangan mau tunduk sama orang macam ini. Baik, tidak mau berlutut ganti rugi. Lalu semuanya undurkan diri dan nyah. Adik, kumohon padamu, kumohon lepaskan aku. Di rumah ada anakku yang sakit. Aku tidak boleh kehilangan kerjaan ini. Aku berlutut. Kak, kau jangan begini. Aku bisa ganti rugi uangnya. Kau jangan sujud sama orang macam ini, Kak. Apa yang sedang kalian lakukan? Pak Rudi, kenapa datang ke sini? Kalian sudah ribut begini. Aku tidak datang untuk melihat-lihat. Sebenarnya apa yang terjadi? Pak Rudi, kau datang tepat waktu. Aku mau melaporkan dia. Melaporkan? Kamu mau melaporkan dia soal apa? Nana memanfaatkan kekuasaan, menghina staf. Kuharap kau bisa tangani dengan adil. Bela kebenaran demi semuanya. Memanfaatkan kekuasaan. Menghina staf. Kau berani pukul aku? Kenapa memangnya memukulmu? Bu Nana kerja dengan serius, tekun, dan bekerja keras. Mana mungkin bisa melakukan hal macam itu? Kau, kenapa kau bisa memutarbalikkan fakta begini? Orang baru, kuperingatkan kau. Kalau kau berani asal bicara lagi, kuhabisi kau. Kalian dengar baik-baik. Belakangan ini, perusahaan ada penyelidikan internal. Kalian semua jangan macam-macam. Kalau berani buat onar, akan kubuat kalian menyesal. Sudahlah adik, Bu Nana itu pacarnya Pak Rudi. Kita tidak bisa lawan dia. Ternyata begitu ya. Pak Rudi, kau menyalahgunakan kekuasaan untuk melindungi bawahan. Kau tidak takut ketahuan departemen pengawasan. Di tempat ini, akulah peraturan dan regulasinya. Jangankan departemen pengawasan. Sekalipun Bulani sendiri yang datang, juga tidak ada gunanya.
Akulah penguasa di sini. Kalian semua harus patuh sama aku. Benarkah? Kenapa? Kau punya keluarga di departemen pengawasan. Keluarga? Aku tidak punya. Gue bilang apa kan? Staf kebersihan rendahan tanpa kekuasaan masih berani melawanku. Sejak hari ini, seluruh toilet pria di kantor kau yang bersihkan. Apa? Bulani, Anda kenapa bisa bersihin toilet di sini? Ardi, kau jangan pedulikan urusanku. Memang ada banyak kekacauan di perusahaan. Oh ya, carikan data tentang Rudy dan Nana untukku. Rudy itu manajer di departemen logistik. Inilah data dirinya dan Nana. Bulani, kau masih mau terus menyelidikinya? Tentu saja. Di atasnya Rudy pasti masih ada orang lain. Kalau tidak, dia juga tidak berani arogan begitu. Adik, sudah selesai bersihkan belum? Itu rekanku sama tukang kebersihan. Jangan sampai dia tahu kalau kita saling kenal. Cepat pergi. Menyebalkan. Aku sudah beri kabar ke Paman. Tidak lama lagi kau sudah bisa kerja di departemen personalia. Sungguh? Tentu, masalah yang ku kerjakan, kau masih tidak tenang. Aku tentu tenang sama hasil kerjamu. Aku sudah lama ingin kerja di departemen personalia. Namun, sebelum aku ke sana, aku harus cari orang baru itu untuk melampiaskan kesalahanku dulu. Kau tidak tahu, dia sudah mengotori sepatu yang kau berikan. Baik, tapi jangan keterlaluan saja. Belakangan pemeriksaan perusahaan sangat ketat. Jangan sampai ada masalah di saat krusial. Iya, aku tahu. Lani ya, awas kau. Adik Lani, lihatlah. Kak Marta, ini anakmu. Manis sekali. Terima kasih. Putraku mengidap sakit jantung. Namun, sekarang aku sudah menabung uang untuk operasinya. Aku pasti akan menyembuhkannya. Kak Marta, kalau kau ada kesulitan apapun bisa mencariku. Inilah lemari mereka. Cepat periksa. Nana, kau mau apa? Kalung berlianku hilang. Sekarang aku curiga kalau kau yang ambil. Kamu jangan asal fitnah. Aku tidak pernah mengambilnya. Kalung berlian apanya? Sudah ketemu, ada di lemarinya. Apa? Bagus sekali, Lani. Aku sudah tahu dari awal kalau kau bukan orang baik. Pelaku tindakan ilegal ternyata masih berani mencuri kalung berlian. Aku sudah bilang tidak mencuri kalung. Mungkinkah ada salah paham? Sekarang buktinya sudah jelas. Kalian masih mau berdalih. Aku paling tidak suka staf kebersihan bau seperti kalian ini. Tidak punya uang sepeser pun setiap hari cuma mikir curi barang orang. Sekelompok pecundang tidak berguna. Kau bicara sesuai fakta. Jangan menghina staf kebersihan. Aku memang menghina staf kebersihan bau sepertimu. Terus kenapa? Dasar kau pencuri tidak tahu malu. Buka bajunya. Aku mau lihat barang apa lagi yang dicurinya. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Jangan-jangan baju ini juga barang curianmu. Kumohon padamu, lepaskanlah kami. Kumohon padamu, jangan begini. Aku bisa melepaskan kalian. Aku ini orang yang sangat berbelas kasihan. Kau si pelaku tindakan ilegal begini saja. Kau berlutut di lantai, lalu bersujud minta maaf sama aku. Ditambah belajar menggonggong, maka aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Kau suruh aku belajar menggonggong. Ku beritahu kau, aku tidak pernah mencuri kalung berlian apapun. Aku juga tidak akan belajar menggonggong. Waduh, orang miskin termasuk manusia juga. Bukankah kau suka mencari perhatian? Sekarang aku mau lihat bagaimana kau mau sok cari perhatian. Berlutut! Kau suruh aku berlutut padamu. Pantaskah kau menerimanya? Aku tidak mencuri kalung. Kalau tidak percaya kau bisa cek kamera pengawas. Baik, ayo cek kamera pengawas. Akan kubuat kau tidak bisa berdalih lagi. Putraku, Denny. Apa? Itu adalah putramu. Bagus sekali. Kalian bekerja sama dengan seorang bocah untuk mencuri kalungku. Masih menyuruh bocah ini untuk menyembunyikannya. Tidak mungkin. Putraku tidak mungkin mencuri. Kamera sudah merekamnya. Kalau putramu tidak mencuri, kenapa bisa muncul di ruang istirahat? Ini. Bocah itu sudah tertangkap. Bocah, jangan asal bergerak. Katakan, kenapa kau pergi ke ruang istirahat? Aku pergi mengantarkan hadiah ulang tahun untuk ibuku. Hari ini ulang tahun ibuku. Bocah sialan, mencuri barangku untuk hadiah ibumu ya? Jadi, anak sama seperti orang tuanya.
Anak pencuri juga seorang pencuri. Aku bukan pencuri. Aku cuma mencabut setangkai bunga dari pinggir jalan untuk ibuku. Bocah, berani mendorongku ya? Nana, kau jangan keterlaluan menindas orang. Aku mau menindas kalian, lalu kenapa? Orang miskin tidak berkuasa seperti kalian memang pantas ditindas. Jangan sentuh putraku. Kalian bekerja sama berbuat kejahatan, harus dibawa ke kantor polisi, segera dipecat. Kau mau memecat siapa? Kamu mau pecat siapa? Pak Sandi, ada hal apa sampai membuatmu kemari? Sandi jadi departemen personel ya. Celaka dia pernah melihatku di acara tahunan. Nana, aku malah tidak tahu pekerjaan departemen personal aku sejak kapan menjadi tugasmu. Pak Sandi, semua karena dua pencuri yang mencuri kalung berlianku. Perusahaan tidak boleh menoleransi tindakan pencurian, harus dipecat. Sudahlah, jangan sok menggodaku. Kalian sebenarnya mencuri barang Nana atau tidak? Jawab yang jujur. Tidak ada. Kami sungguh tidak mencuri. Kumohon jangan pecat kami. Dia berbohong, buktinya sudah ada. Kutemukan kalung berlianku di lemarinya. Kamera pengawas juga bisa membuktikannya. Sudah, jangan berisik. Kalian berdua mencuri barang. Sesuai dengan peraturan dan regulasi perusahaan harus dipecat. Ada lagi, gaji bulan ini juga harus dipotong semua. Kalau masih buat ribut di sini lagi, kubawa kalian ke kantor polisi. Pak Sandi, kau lihat baik-baik. Kamera pengawas itu sama sekali tidak merekam apapun. Selain itu, kalungnya Nana yang sengaja memfitnah kami. Kami bukanlah pencuri. Maksudmu, aku yang salah bicara? Bukan begitu maksudku. Namun bisakah kau selidiki dengan lebih jelas lagi? Kami sungguh tidak mencuri apapun. Lancang! Nana adalah manajer. Mana mungkin dia memfitnah kalian? Yang jadi tukang bersih-bersih itu kalian. Kalian sendiri yang mencuri, masih berani berdalih. Benar. Kalian staf kebersihan bau, mana bisa dibandingkan sama aku? Cuma karena kami staf kebersihan lalu bisa. Asal kalian hina. Sandi, lihat baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Kau adalah... Aku tidak peduli siapa kau. Jangan sok mengandalkan relasi di sini. Baik. Wajar kalau kau tidak mengenaliku. Namun, kau pasti kenal Ardi kan? Untuk apa kau bahas Pak Ardi? Dia adalah orang penting di grup seniorita kita. Bahkan aku saja jarang ketemu dia. Ardi adalah wakil CEO-ku. Apa? Kau cuma seorang staf kebersihan, malah berani bicara tidak sopan dan bilang Pak Ardi itu wakil CEO-mu. Kau bermimpi saja. Orang macam kau jadi pembantu Pak Ardi saja tidak pantas. Aduh, konyol sekali. Kau sungguh tidak tahu malu. Kenapa masih diam saja? Cepat usir kedua pencuri ini. Jangan mengotori grup seniorita kita. Tidak. Cepat, Tidak. pergi dari sini. Dasar kau orang jahat. Tidak boleh menindas ibuku. Denny. Bocah sialan, enyah kau. Denny. Denny. Sandi, beraninya kau lukai orang di depan umum. Bilang aku lukain orang, siapa yang melihatnya? Menurutku kaulah yang mendorong dia. Kalian asal bicara apa? Baiklah, dalam kartuku ada 200 juta. Selama kau bilang dia yang mendorong putramu, uang ini akan jadi punyamu. Sandi, kau jangan asal bicara. Kak Marta, kau... Dialah yang mendorong Denny. Adik, maafkan aku. Demi Denny, aku sungguh tidak punya cara lain lagi. Kehidupan selanjutnya akan kubalas kebaikanmu dengan segala cara. Kak Marta, tidak apa-apa. Kau tidak perlu cemas. Salahku yang tidak berguna. Aku tidak mampu menyelamatkan putraku. Aku pantas menerima ini. Ibu. Denny, sudah sadar. Denny, sakit. Ibu, aku sudah ingat kakak itulah yang menggendongku ke ruang istirahat lalu memasukkan kalung ke lemari Kalani. Dasar kau bocah sialan. Beraninya berbohong dan memfitnahku. Ku hajar kau. Nana, anak kecil tidak bisa berbohong. Menurutku kau yang mau memfitnahku. Aku memfitnahmu. Kau staf kebersihan bau saja tidak punya apa-apa. Siapa yang bisa percaya sama omonganmu? Berikan padaku. Pak Sandi, bukankah kau bilang uang ini untuk sembuhkan penyakit Denny?
Kenapa kau ambil kembali? Aku cuma asal bicara, kau sungguh percaya. Kalian-kalian inilah yang miskin dan juga bodoh. Kulihat anak ini kalau ikut kau juga tidak akan hidup lama. Kuberikan uang ini sama orang mati untuk apa? Untuk pemakaman. Kalian sungguh tidak punya hati nurani. Denny pasti tidak akan mati. Sandy, kau seorang manajer departemen Australia. Kenapa bisa bicara begini? Sudah kuputuskan, aku mau memecatmu. Hanya kau mau memecatku. Kau yang kupecat baru benar. Sekarang aku akan hubungi seluruh perusahaan besar. Kelak jadi staf kebersihan pun bahkan tidak bisa kau kerjakan. Tidak ada perusahaan yang akan menerima kau. Baik, Sandy, kau akan menyesali ucapanmu hari ini. Halo, Ardi, ku beri 10 menit. Segera pecat Sandy. Coba kau lihat sikapnya itu. Yang tidak tahu akan sungguh mengira dia itu Bulani dari grup Senorita. Sungguh mahir bersandiwara. Kalau kau Bulani, aku adalah ayahnya Bulani. Kalau gitu, aku itu ibunya Bulani. Kalian asal bicara apa? Aku asal bicara. Kalau kau sungguh Bulani, kau tunjukkan buktinya. Adik, kebaikan hatimu sudah kuterima. Namun kau tidak boleh berbohong dan bilang dirimu itu Bulani. Menurutku kau lebih baik minta maaf sama mereka. Kalau mereka melarangmu kuliah di mana-mana, takutnya kau tidak akan bisa kerja lagi. Kak Marta, aku Bulani sungguhan. Kenapa kau masih asal bicara? Bulani itu bos besar, mana mungkin bisa bersama aku menjadi staf kebersihan. Aku sungguh adalah... Gini aja, ku panggil Ardi kemari. Dia pasti bisa membantuku untuk membuktikannya. Tidak mungkin. Kau sungguh mau cari orang untuk bersandiwara denganmu. Orang seperti apa itu Pak Ardi? Dia itu wakil CEO grup ini. Bagaimana mungkin dia akan muncul di sini? Menurutku, kau sungguh sudah gila. Bisa-bisanya bilang dirimu Bulani. Masih mau panggil Pak Ardi kemari? Lucu sekali. Benar. Seandainya Bulani sungguh muncul di sini, aku segera buka baju lalu berdiri pakai kepala di kantor. Kau? Namun kalau Pak Ardi tidak muncul, lepaskan pakaianmu sehelai demi sehelai lalu ke kantor untuk melayaniku dengan baik. Gimana? Lancang! Aku sudah cukup memberimu muka kan? Berani pukul aku! Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Kau sungguh anggap dirimu Bulani. Kalau kau sungguh Bulani, aku akan segera berlutut dan sujud sama kau. Sandy, omong kosong apa yang kau katakan, ha?